Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Samaharani, absen 17 kelas IPS 1. Di sini saya akan membuat video tentang tanggapan saya dengan penyakit HIV. Oke, sebelumnya penyakit HIV adalah penyakit yang dimana menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel-sel CD4 yang membantu tubuh melawan infeksi. Nah, jika tidak ditangani, virus HIV ini akan membuat sistem tubuh melemah hingga mencapai tahap lanjut yang disebut AIDS. Oke, so perbedaan HIV dan AIDS. Nah, HIV itu adalah nama virusnya. Seseorang bisa hidup dengan HIV selama bertahun-tahun tanpa merasakan sakit, sedangkan AIDS itu adalah stadium akhir dari infeksi HIV ini sendiri. Nah, kemudian pada tahap AIDS atau stadium akhir infeksi HIV ini, sistem tubuh ini sudah sangat rusak sehingga sangat rentan terhadap infeksi. Nah, kemudian HIV ini tidak menular secara kontak sosial sehari-hari seperti bersalaman, berbagi alat makan, tapi dia ini menular melalui pertukaran cairan tertentu seperti hubungan seksual tanpa pengaman atau alat kontrasepsi yang dengan seseorang yang terinfeksi HIV. Jadi misalkan seseorang A dengan seseorang B melakukan hubungan seksual, tapi hubungan seorang A ini adalah pasien HIV gitu, terkena penyakit HIV, maka ada kemungkinan besar bahwa penyakit ini akan menular kepada orang B. Kemudian penggunaan jarum suntik secara bergantian. Nah, misal ada orang A dan orang B menggunakan jarum suntik yang sama, dan di salah satu di antara mereka itu terkena HIV. Jadi jarum suntik yang dipakai berulang, dan ini jarang banget terjadi di rumah sakit. Cuman mungkin kayak misalkan dalam penggunaan narkoba itu biasanya jarum suntik itu dipakai berulang kali pada orang-orang yang berbeda. Kemudian transfusi darah yang terkontaminasi. Nah, biasanya misal orang donor darah itu terjangkit HIV, kemudian didonorkan ke orang lain yang tidak terjangkit HIV. Tapi ini sangat jarang terjadi karena sebelum proses donor darah itu pasti ada screening atau tes ketat terlebih dahulu. Kemudian adalah ibu ke anaknya, bisa dalam masa kehamilan, persalinan, atau menyusui. Jadi ketika seorang ibu menjangkit atau terkena penyakit HIV, anak ini ketika dalam kandungannya, ketika lahir atau ketika menyusui itu bisa menjadi terkena HIV juga. Jadi karena air ASI-nya yang diminum oleh sang anak itu mengandung virus HIV-nya itu gitu. Kemudian selama masa kehamilan, karena satu tubuh kan, nah jadi itu bisa menular dengan HIV. Kemudian gejala umum penyakit HIV itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada orang yang terkena penyakit HIV itu tanpa gejala. Jadi virus itu tetap aktif berkembang biak pada tingkat rendah, dan biasanya fase ini berlangsung selama 10 tahun atau lebih. Jadi kayak dia itu sebenarnya HIV, cuman karena nggak ada gejalanya, jadi ya biasa aja, tapi dia ini tetap kena HIV gitu, tapi emang nggak ada gejalanya. Terus ada juga yang dia setelah tertular itu flu gitu, dan biasanya ini beberapa minggu setelah tertular, kayak dia terkena flu, demam, sakit tenggorokan, ruam, merasa lelah. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari gejala umum terjangkitnya HIV. Kemudian ada fase AIDS, yaitu berat badan yang turun drastis, keringat di saat malam, infeksi jamur di mulut, hingga pneumonia. Nah, kemudian untuk pengobatannya sendiri saat ini belum ada yang bisa menyembuhkan penyakit HIV ini secara total. Namun ada pengobatan alternatif yang efektif bernama
ARV. Nah, ini fungsinya obat ini adalah menekan jumlah virus dalam darah sehingga tidak dapat terdeteksi lagi, dan manfaatnya adalah menjaga sistem imun itu tetap kuat dan mencegah pengembangan virus HIV ini menjadi AIDS dan mencegah penularan ke orang lain gitu. Sekian dari saya.